resmi mendampingi Ganjar Pranowo sebagai wakil calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Selain dikenal sebagai pejabat publik, Mahfud MD juga dinilai sebagai sosok profesional dengan segudang prestasi. Muhammad Mahfud Mahmudin lahir di Sampang, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Pendidikan Mahfud dihabiskan di Kota Pelajar, Yogyakarta. Usai lulus dari Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, Mahfud bekerja sebagai dosen untuk alma maternya. Saat menjadi dosen, Mahfud melanjutkan kuliah S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Kesuksesan akademiknya telah membuka jalan menuju posisi-posisi strategis dalam pemerintahan dan politik Indonesia. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Mahfud MD tercatat memiliki total kekayaan mencapai 29,5 miliar rupiah. Menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud juga dikenal berani membuat gebrakan di berbagai bidang, termasuk mengungkap kasus besar yang terjadi di Indonesia. Pada Maret 2023, Mahfud dengan lantang mengungkap ke publik adanya temuan tindak pidana pencucian uang di tubuh Kementerian Keuangan hingga mencapai 349 triliun rupiah. Transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Mahfud juga melakukan gebrakan sebagai Ketua Kompolnas dalam kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Jenderal Bintang 2 Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Mahfud yakin bahwa apa yang terjadi antara Ferdy Sambo, Richard Eliezer, dan Yosua Huta Barat lebih dari sekedar drama tembak-menembak. Atas keyakinan tersebut, Mahfud memerintahkan jajarannya untuk mengungkapkan tentang kasus tersebut. Hingga akhirnya terungkap bahwa Ferdy Sambo menjadi otak pembunuhan anak buahnya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara dalam kasus tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, Mahfud juga membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas penyebab tragedi kemanusiaan tersebut. Hasilnya, seluruh pihak yang dinilai lalai dalam pengamanan Stadion Kanjuruhan pun diproses hukum. Mahfud juga menjadi salah satu yang bersuara lantang mendorong transformasi sepak bola tanah air. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iriana yang lahir di Solo pada 1 Oktober 36 tahun silam. Sejak SMA, Gibran telah mengenyam pendidikan di luar negeri hingga lulus dari University of Technology in Sydney, Australia pada tahun 2010. Lulus kuliah, Gibran mengawali karirnya di dunia usaha dengan mendirikan Cilipari. Mencoba peruntungannya di dunia politik pertama kali, Gibran sukses memenangkan pemilihan wali kota Solo dan dilantik sebagai wali kota Solo periode 2021-2026. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki total kekayaan mencapai 25,5 miliar rupiah. Keputusan Gibran banting setir dari dunia usaha dan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada 2020 lalu sempat mengejutkan publik. Pasalnya pada tahun 2018, Gibran mengaku tak tertarik untuk terjun ke politik meski dirinya anak presiden. Namun, kini Gibran berpaling dan maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Lolosnya Gibran pun memantik kontroversi karena dalam proses pencalonannya melibatkan pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi. Sang paman Anwar Usman yang menjabat ketua MK bahkan dicopot dari jabatannya. Nah, jadi ini akan terseret terus menurut saya. Ya kita bisa artinya kita prihatin ya dengan situasi ini. Ini bisa menjadi lebih besar lagi kalau kemudian di dalam perjalanannya proses pemilihan ini pihak yang diduga terkait langsung dengan putusan kontroversial ini dan kemudian juga bahkan terus melakukan penyimpangan atau pelanggaran, ya itu akan bertambah besar. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, pendamping Anies Baswedan, tak kalah menyita perhatian publik.
7 September 2023, 5 hari usai deklarasi dirinya sebagai cawapres dari Koalisi Perubahan, Cak Imin diperiksa KPK. Penyidik KPK mencecar Muhaimin selama 5 jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di luar negeri. Kasus tersebut terjadi saat Muhaimin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini sempat mangkir dari panggilan pertama KPK. Menurut KPK, kasus tersebut terjadi di tahun 2012, namun laporan baru diterima dan diproses tahun 2022. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, di antaranya 2 mantan bawahan Muhaimin dan 1 pihak swasta. Abdul Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan nama Cak Imin, lahir di Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966. Cak Imin kuliah S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan S2 dengan mengambil jurusan Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia. Karir Ketua Umum PKB ini pun cukup cemerlang, sejak dirinya terjun ke dunia politik dengan mendirikan PKB bersama tokoh besar NU pada 1998. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Muhaimin Iskandar tercatat memiliki total kekayaan mencapai 25,9 miliar rupiah. KPU resmi menetapkan 3 pasangan capres-cawapres dalam pemilu 2024. Sejumlah pejabat dan menteri secara terang-terangan sudah menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Netralitas dan independensi KPU pun diuji, mengingat Gibran Cawapres Prabowo merupakan putra mahkota. Selengkapnya, sesaat lagi tetap di iNewsFile.